Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Komunikasi Multimedia akan membahas isu anonimitas di platform pada Telegram. Baik, langsung saja perkenalkan dulu. Kami sekelompok ada 5 orang. Yang pertama itu ada Evandra, yang kedua ada Kayla, yang ketiga ada Keisha, yang keempat ada Maila, dan saya sendiri Mukni. Langsung saja ke pendahuluan sekaligus analisis peran pemilik platform yang akan dibawakan oleh Keisha. Baik Mukni, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Keisha Talita. Saya di sini akan membacakan bagian pendahuluan berikut dengan hasil analisis sebagai pemilik platform. Pertama-tama, di era digital sekarang ini, media sosial dan platform komunikasi sudah menjadi bagian sehari-hari dalam hidup kita. Nah, salah satu yang semakin populer adalah Telegram. Kenapa? Karena punya fitur keamanan yang tinggi, berikut juga dengan anonimitasnya. Nah, lewat fitur anonymous chat ini, pengguna bisa ngobrol tanpa harus menunjukkan identitas pribadi. Di satu sisi, ini memberi ruang kebebasan berekspresif, tapi di sisi lain juga bisa disalahgunakan untuk hal-hal negatif. Karena itu, kami mencoba melihat isu anonimitas Telegram ini dari berbagai sudut pandang, supaya bisa menemukan keseimbangan antara kebebasan digital dan tanggung jawab etis. Baik, saya lanjutkan ke bagian hasil analisis berdasarkan peran masing-masing. Di sini saya berperan sebagai pemilik platform. Nah, dari sudut pandang perwakilan platform atau pemilik platform, fitur anonimitas ini tuh sebenarnya dibuat sebagai ruang aman atau safe place bagi pengguna untuk mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Nah, fitur ini tuh sebenarnya paling banyak digunakan oleh pengguna muda. Kenapa? Karena mereka merasa lebih bebas berpendapat tanpa takut dihakimi. Nah, di sisi lain, kami juga menyadari bahwa fitur anonimitas ini dapat menimbulkan resiko seperti penyebaran konten negatif, penipuan, eksploitasi, dan masih banyak lagi. Nah, untuk mengatasi hal ini, Telegram mengembangkan sistem moderasi berbasis AI serta menyediakan fitur report and block otomatis. Kalau dilihat dari teori online distribution effect oleh John Suller, anonimitas ini membuat seseorang merasa tidak terlihat sehingga lebih bebas berbicara, tetapi juga bisa berperilaku lepas dari norma. Jadi fokus utama kami sebagai pemilik platform Telegram sekarang adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan keamanan digital melalui kebijakan teknologi dan literasi digital. Terima kasih Keisha atas penjelasannya. Langsung saja kita lanjut kepada analisis peran kreator konten atau penggunaan remaja yang dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada fitur anonim membantu pengguna bebas berekspresi tanpa takut dihakimi. Yang kedua, bisa curhat soal pendidikan, keluarga, atau mental health secara aman. Yang ketiga, ada kreator pemula, pakai anonimitas untuk uji engagement tanpa buka identitas. Yang keempat itu ada resikonya tersendiri, yaitu disalahgunakan untuk penipuan, grooming, atau cyberbullying. Anonimitas kadang melindungi pelaku, bukan korban. Harapan pengguna yakni ada sistem report cepat, auto block, dan literasi digital. Tujuannya tidak kalah penting, yaitu untuk kebebasan berekspresi tetap berjalan seiring keamanan digital. Baik, terima kasih. Kita lanjut dengan ahli komunikasi yang akan dibawakan oleh Evan. Baik, terima kasih Mukni. Perkenalkan, nama saya Evandra. Saya berperan sebagai ahli komunikasi. Kali ini saya membacakan PPT-nya. Ahli komunikasi menganalisis perubahan perilaku di komunikasi di ruang digital, khususnya anonimitas. Berdasarkan teori personal communication atau 1966, komunikasi digital bisa lebih intens karena pengguna memilih informasi yang ditampilkan. Risiko anonimitas, pelecehan verbal, hoax, gaslighting, ticket phishing, dan online disinformation effect. Peran ahli komunikasi menyusun literasi digital tentang etika dan tanggung jawab online. 2. Membuat pedoman komunikasi etis di ruang anonim. 3. Menjadi jembatan antara pengguna, platform, dan pemerintah. Kesimpulan, anonimitas bukan ancaman, tapi tantangannya perlu dikelola dengan etika dan literasi digital. Baik, terima kasih untuk Evan penjelasannya. Kita lanjut ke analisis peran pemerintah yang dibawakan oleh Maila Shiva. Baik, terima kasih Mukni. Perkenalkan, nama saya Maila. Di sini peran saya sebagai pemerintah. Fenomena anonymous bot di Telegram, isu kompleks dengan potensi dan resiko tinggi. Sisi positif,
alat pengawasan digital untuk deteksi konten ilegal seperti judi, pornografi, serta hoaks, penyebaran informasi publik tanpa membuka data pengguna. Sisi negatif, disalahgunakan untuk cybersex, penipuan, eksploitasi seksual remaja. Sulit dilacak karena inskripsi end-to-end belum ada dasar hukum spesifik di UU ITE. Tantangan membedakan bot, manusia, dan akun propaganda. Langkah solusi, reformasi hukum dan revisi UU ITE agar mencakup interaksi anonim dan AI bot. Kolaborasi Kominfo dan kepolisian cyber serta pihak Telegram verifikasi akun bot resmi untuk membedakan layanan publik dari bot liar. Literasi digital nasional untuk meningkatkan kesadaran, etika, dan keamanan digital. Baik, terima kasih Maila Syifa atas penjelasannya. Kita lanjut ke pembahasan analisis peran yang berikutnya, yaitu peran orang tua yang dibawakan oleh Kayla. Baik, terima kasih Mukni. Perkenalkan, nama saya Kayla. Saya di sini berperan sebagai orang tua. Anonymous bot di Telegram menimbulkan kekhawatiran terhadap pola komunikasi anak dan remaja. Dan yang ditemukan dalam riset JIIP STKIP Yapis Dompu tahun 2022, komunikasi anonim bisa membuat hubungan lebih terbuka dan intens. Marlina dan Yuliana juga bilang bahwa bot anonim sering disalahgunakan untuk penyebaran pornografi dan penipuan digital. Kekhawatiran utama bagi orang tua yaitu minimnya kontrol dan pengawasan percakapan di ruang anonim. Yang kedua, keamanan data pribadi dan potensi grooming online. Dan harapan orang tua yaitu regulasi dan sistem keamanan tambahan dari platform. Fitur parental control atau laporan aktivitas anonim. Peningkatan literasi digital keluarga dan kolaborasi lembaga terkait untuk edukasi media sosial yang sehat dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kayla. Jadi bisa disimpulkan hasil diskusi kami. Yang pertama ada diskusi kolaboratif. Penggunaan anonymous bot di Telegram menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan keamanan digital. Semua pihak memiliki tujuan yang sama, menciptakan ruang komunikasi yang aman, bebas, dan menghargai privasi. Yang ketiga ada perbedaan fokus. Telegram kebebasan berekspresi, pemerintah dan orang tua lebih cenderung ke keamanan dan pengawasan. Yang terakhir ada konten kreator dan ahli komunikasi, yakni ada edukasi dan literasi digital. Yang kedua ada rekomendasi solusi. Yang pertama, peningkatkan keamanan platform, fitur pelaporan otomatis, deteksi konten berbahaya dengan AI, parental control, verifikasi usia. Yang kedua, program literasi digital bersama, kolaborasi pemerintah, akademisi, kreator konten. Dan yang ketiga, penyempurnaan regulasi adaptif terhadap perkembangan teknologi. Yang keempat, kolaborasi lintas sektor, platform dan lembaga keamanan digital. Pendampingan keluarga, orang tua aktif mengawasi penggunaan media anak. Kesimpulannya adalah anonimitas di Telegram punya dua sisi, memberikan kebebasan berekspresi tapi juga berisiko pada keamanan digital. Karena itu dibutuhkan kolaborasi antar pihak dan literasi digital agar ruang komunikasi tetap aman, etis, dan